Oke, salam semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat semua kan di rumah? Amin. Haleluya. Saya percaya kita yang ada dalam Tuhan, yang berharap sama Tuhan, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti melindungi kita, sehingga kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 56 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Oke, ayat 9 sampai dengan ayat 12. Sudah semua? Mazmur 56 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Haleluya. Saya akan bacakan. Ya. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Oke, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, dikatakan bahwa apa? Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Nah, ini yang terjadi. Nah, jadi kalau ada kita hari-hari ini yang mulai menghadapi segala situasi yang sukar sulit, percaya sama Tuhan. Ketika kita berseru dengan Tuhan, ketika kita mulai menangis dengan Tuhan, ketika kita memohon dengan Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia bilang apa? Air mata kita Tuhan taruh dalam kirbatnya. Nah, kalau hal itu, Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan lindungi kita, Tuhan akan pelihara kita. Seperti apa? Seperti biji mata Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita takut dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit. Sesukar apapun, sesulit apapun, percaya sama Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memelihara kita. Nah, kalau Tuhan yang pelihara kita, kita mempercayakan seluruh hidup kita sama Tuhan, berarti jangan meragukan. Orang yang meragukan Tuhan berarti orang tidak percaya sama Tuhan. Orang yang mulai pesimis adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Orang yang mulai hatinya mulai gundah, gulana, lari sama Tuhan, bukan lari kemana-mana. Ya, bukan kita datang kemana-mana mencari ini dan itu, tidak, tetapi datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan, berteriak sama Tuhan, menangis dengan Tuhan. Ketika kita melakukan itu, Tuhan bilang, Tuhan yang tahu kesengsaraan kita, Tuhan yang tahu masalah kita, Tuhan yang tahu setiap persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita perhatikan baik-baik dari firman Tuhan ini, dia berkata bahwa sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Tuhan menghitung setiap sengsara kita, setiap apapun yang kita alami, setiap inci dari kehidupan kita ini Tuhan tahu. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, hari ini saya mau tanya, kita masih mengasihi Tuhan atau kita sudah mulai mundur jauh daripada Tuhan? Nah, kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, berarti tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita ragu. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita percaya sama Tuhan. Amin. Kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi kita saat kita tidak melihat ada jalan terbaik yang ada buat kita.
tetapi Tuhan sanggup. Ya, Tuhan bilang, lihat itu. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membawa kita keluar dari setiap masalah dan persoalan kita. Baik itu dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita lakukan hari-hari ini. Tuhan sanggup membawa keluar kita dan memberikan kemenangan buat kita. Dan membuat kita menjadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Oleh sebab itu, jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah. Ya, kalau kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Raja Hizkia, ya, dari 2 Raja-Raja ayat 20, pasal 20 ayat, mulai dari ayat yang pertama. Apa yang terjadi dengan Hizkia? Kita lihat mulai dari ayat yang pertama, saya akan bacakan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan datang kepada Yesaya bin Amos bahwa Hizkia ini akan. Nah, di situ dikatakan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia katakan kepada Tuhan? Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nah, saudara perhatikan baik-baik apa yang terjadi dengan Hizkia. Hizkia begitu dia mendengar itu, dia bukan marah sama Tuhan. Ya, dia tidak marah sama Tuhan, tetapi dia berbalik ke arah dinding dan dia mulai mengklaim apa yang pernah dia kerjakan, apa yang pernah dia lakukan di hadapan Tuhan, yang baik yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Dia bicara dengan Tuhan dan dia mulai menangis. Itu yang terjadi dengan Hizkia. Di situ dikatakan, nah, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari ayat 4. Dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saudara tahu, dalam kisah Hizkia ini Tuhan membuat dia apa? Yang tadi vonis sudah jatuh. Ketika kita mengalami vonis yang sudah jatuh ke kita, apa yang terjadi dengan hidup kita? Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, pasti kita marah. Amin. Pasti kita marah, pasti kita ngamuk sejadi-jadinya. Pasti kita dalam menghadapi ketakutan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Karena apa? Sisa waktu kita hanya sepersekian menit. Gak sampai 1 jam, 2 jam, tidak sampai. Makanya si Yesaya bilang apa? Katakanlah, panggil keluargamu dan pesan kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Yesaya belum keluar dari ruang tengah. Dia mau melangkah keluar, tapi dia masih ada di ruang tengah. Firman Tuhan sudah datang kepada Yesaya. Suruh dia kembali dan bicara kepada Hizkia. Apa yang terjadi? Bahwa Tuhan pulihkan dia. Karena apa? Ada air mata, ada penyesalan, ada dia datang kepada Tuhan dan dia berteriak dan dia menangis di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi dengan Hizkia. Nah, Tuhan mau hari-hari ini Tuhan mencari kita yang tulus hati. Tuhan mencari kita yang benar-benar sungguh.
berseru sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kita, apapun masalah kita, apapun persoalan yang kita hadapi. Kalau kita datang bawa sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Amin, saudara. Amin, Bapak Ibu yang di rumah. Gak perlu kita takut, gak perlu kita ragu. Karena apa? Selama hidup ini kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau. Kenapa? Kita melangkah dalam takut akan Tuhan, kita berjalan dalam takut akan Tuhan, dan kita tidak melakukan hal yang buruk. Kenapa? Kita milik Tuhan, milik pusaka Tuhan. Tidak perlu kita lari kepada manusia, tidak perlu kita lari kemana-mana. Ketika Hizkia divonis, apa yang terjadi? Dia memalingkan wajahnya ke dinding dan dia mulai bicara dengan Tuhan. Dia mulai bicara dengan Tuhan. Yesaya sudah mulai keluar dari ruangannya dan dia sudah mau kembali. Tetapi ketika dia ada di ruang tengah, dia disuruh kembali kepada Hizkia. Begitu cepat. Ya, begitu cepat vonis yang tadinya sudah dijatuhkan kepada Hizkia, tetapi Tuhan pulihkan dia. Saudara tahu berapa lama dia hidup lagi? Ada 15 tahun. Kalau kita pernah baca lagi di ayat 6 dan selanjutnya, 15 tahun Tuhan masih memberikan umur panjang kepada Hizkia. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Oleh sebab itu, air mata Hizkia ditampung dalam kirbat. Ya, ditampung, air mata kita ditampung dalam kirbat Tuhan. Tuhan yang melihat sengsara kita, Tuhan yang melihat masalah kita, Tuhan yang melihat setiap persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu, bawa setiap masalah kita, bawa setiap persoalan kita, bawa setiap apapun yang kita hadapi, serahkan sama Tuhan. Kenapa? Tuhan yang pelihara kita. Kalau Tuhan yang pelihara kita, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bimbang? Kenapa kita mesti ragu? Kenapa kita mesti kecut dan tawar hati? Karena Tuhan yang pelihara kita. Tuhan bilang jangan takut. Kalau dia bilang jangan takut, ya jangan takut. Kenapa kita mesti bingung? Gak usah kita bingung dengan hidup ini. Karena apa? Tuhan yang ada beserta dengan kita. Dia Allah yang hebat. Amin. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Dia adalah api yang menghanguskan. Oleh sebab itu, gak perlu kita takut hari-hari ini. Tetapi kita percaya sama Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ketika Hizkia divonis, dia lari kemana? Dia tidak datang, dia marah dengan Tuhan. Tuhan begini, Tuhan begitu. Dan dia tidak melakukan hal yang demikian. Tetapi dia datang dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dan dia memberitahukan kepada Tuhan. Dia merasa bahwa mungkin Tuhan lupa dengan apa yang telah dia kerjakan selama ini. Tuhan tidak akan pernah lupa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita kerjakan selama hidup ini. Setiap sentimeter, setiap inci dari hidup kita, mulai dari dalam kandungan sampai kita saat ini, Tuhan tidak pernah lupa. Ya, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Hiduplah yang benar di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan bimbang, jangan ragu, ya. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tetapi banyak orang yang saya lihat hari-hari ini, banyak orang mulai meragukan Tuhan. Kenapa? Sekeliling kita banyak yang tumbang, ya. Sekeliling kita banyak yang tumbang, ya. Kirian di sebelah kiri kita berapa? 1.000. Di sebelah kan 10.000. Kita hanya berdiri dan menonton saja, melihat apa yang Tuhan kerjakan. Karena apa? Hari-hari ini adalah hari-hari penantian. Ya, Tuhan menanti. Iman kita di mana? Nah, dalam kondisi begini, kita takut. Banyak orang takut mati. Ya, siapa yang gak takut mati? Banyak orang takut mati hari-hari ini. Ya. Nah, ini yang terjadi.
kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang takut mati. Ya begitu dengar kabar, kita sudah gemetar, kita udah ketakutan yang berlebihan. Kita bukan karena mati karena virus, tapi kita mati karena ketakutan. Kita bukan mati karena penyakit, tetapi kita mati karena ketakutan. Oleh sebab itu Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Mari kita pelajari firman Tuhan seperti yang Hizkia kerjakan. Apa yang dia kerjakan? Dia balik badannya, dia balik ke dinding, baru dia mulai mengatakan segala hal yang dia kerjakan di hadapan Tuhan. Dia mengingatkan Tuhan lagi dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang kesengsaraan kita, ya, kesengsaraan kita Tuhan yang tahu, ya. Air mata kita Tuhan taruh dalam kirbatnya. Tuhan tampung dalam penampungan. Dalam kirbat itu ada yang dari tanah liat, ada yang dari kulit. Nah itu kirbat, untuk menampung air. Nah, jadi ada yang baskom yang sekarang kita lihat banyak dari plastik, yang banyak dari aluminium, banyak dari stainless steel. Nah itu yang dikatakan. Tapi itu Tuhan taruh di situ. Tuhan tampung itu. Kenapa Tuhan tampung? Karena Tuhan melihat segala kesengsaraan kita. Kita bukan lari sama Tuhan, tetapi kita lari kepada kekuatan kita. Kita lari bahwa kita masih hebat, kita masih mampu, kita masih kuat, kita masih begini, kita masih begitu. Tapi Tuhan mau ingatkan kita pada pagi hari ini bahwa Tuhan, mari bawa seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Ingatkan Tuhan lagi apa yang telah kita kerjakan, ya, dan percaya sungguh sama Tuhan. Kalau sudah percaya sungguh sama Tuhan, kasih tinggal, biarkan. Bagian kita sudah kita kerjakan, tinggal Tuhan yang mengerjakan bagian Tuhan. Oleh sebab itu jangan bingung, jangan ragu, tetapi percaya. Masih ada yang kecut dan tawar hati hari-hari ini karena melihat tetangga kiri kanan udah mulai berjatuhan? Gak usah kecut dan tawar hati. Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu yang di rumah. Amin. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, di situ kalau kita perhatikan baik-baik, nah, apa yang dikatakan di ayat 5, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Ketika ada masalah, lari datang berdoa dengan Tuhan. Ini berseru kepada Tuhan. Bukan kita mulai marah dan kita mulai melakukan begitu banyak kejahatan. Dan Tuhan tidak merekomendasikan hal yang demikian. Tuhan merekomendasikan kita lari datang sama Tuhan. Ya, kita berdoa sama Tuhan, berseru sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di situ dikatakan bahwa apa? Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, ini yang terjadi, ya. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan, oleh karena Daud, Tuhan menyelamatkan Hizkia. Bukan karena Hizkia, bukan karena dianya, tetapi karena Tuhan melihat. Hanya karena Tuhan melihat air matanya, melihat doanya, dia datang dan dia berseru sama Tuhan. Dia kasih keluar semua, tumpahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Dia datang dan dia minta. Berapa tahun? 15 tahun Tuhan perpanjang umur Hizkia. Dan bukan hanya itu, apa yang dikatakan? Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Bahkan dari musuh-musuh kita sekalipun Tuhan lepaskan.
Ya, orang yang merancangkan hal yang jahat, merancangkan segala hal yang buruk terhadap kita, terhadap bisnis kita, terhadap usaha kita, terhadap pekerjaan kita, Tuhan singkirkan, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Di sini dikatakan, aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku, oleh karena Tuhan, bukan oleh karena kita. Oleh karena siapa? Hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat kita. Nah, orang-orang yang menjadi bapak-bapak rohani kita, yang membuat kita ada. Ya, Tuhan masih menjaga kita, Tuhan masih melindungi kita. Kenapa? Siang malam mereka berdoa buat kita. Amin. Terus mereka berdoa, senior-senior kita siang malam ini dia berdoa buat kita supaya apa? Kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita tetap tidak berlari kepada apapun, tetapi kita percaya sama Tuhan. Karena apa? Tuhan yang pelihara kita. Oleh sebab itu, rancangan-rancangan kita jangan kita bawa kemana-mana. Kita bawa setiap rancangan kita dalam tangan. Segala rencana kita serahkan sama Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memelihara kita. Amin. Tuhan yang menjaga kita. Ya, Dia yang memelihara kita, Dia yang memberkati kita, Dia yang menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan kita. Bawa semua persoalan kita, bawa segala rencana kita. Kalau kita mau berhasil, seluruh rencana kita serahkan sama Tuhan. Kita minta didoakan, kita datang, kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan. Ketika kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan telah menolong kita. Amin. Maka hal itu akan terlaksana bagi kita, akan terjadi bagi kita. Oleh sebab itu, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita pusing, tidak perlu kita kecut dan tawar hati, tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan. Di sini bukan hanya Raja Hizkia saja yang dilepaskan dari kematian, tetapi Tuhan juga melepaskan bangsa Israel dari musuh-musuhnya, dan perlindungan Tuhan ada atas seluruh Israel. Nah, saudara bisa lihat, saudara bisa bayangkan bahwa hanya bukan Hizkia, tetapi satu bangsa ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, musuh-musuhnya dikalahkan. Di situ dikatakan apa? Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Tuhan akan melepaskan itu dari segala musuh-musuh kita. Siapa musuh kita hari-hari ini? Ketakutan? Tuhan akan melepaskan kita. Nah, kita harus bertindak. Ya, kita sebagai anak Tuhan harus bertindak dan kita keluar dari semua ini. Raja Asyur. Nah, ini raja orang yang tidak percaya sama Tuhan. Tuhan mau supaya kita keluar. Nah, kita keluar dari bangsa-bangsa ini, dari rancangan-rancangan jahat, dari setiap roh-roh jahat. Tuhan mau supaya kita dijaga, kita dilindungi, kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita. Apalagi yang harus kita takut? Lalu dia katakan di ayat selanjutnya, coba kita perhatikan. Di ayat 12, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada yang bisa dilakukan manusia terhadap kita. Karena apa? Tuhan yang menjaga kita. Ya, Tuhan yang menjaga kita. Kalau Tuhan yang menjaga kita, berarti tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Nah, saya melihat bahwa beberapa waktu yang lalu ada pejabat dari Israel itu mengatakan begini, tidak ada tempat yang paling aman di dunia, di bumi selain di Israel. Kenapa dia mengatakan demikian? Dan dia tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang hebat, ya, Allah yang menjaga. Walaupun Israel dimusuhi oleh semua kota-kota yang ada di sekelilingnya, tetapi dia tidak takut.
Karena dia tahu dia punya Allah yang hebat, dia punya Allah yang dahsyat, dia punya Allah yang luar biasa. Ya, kita juga harus percaya sama Tuhan. Kalau kita tidak percaya sama Tuhan, kita mau percaya sama siapa? Kita mau andalkan hidup kita mau andalkan diri kita mau andalkan kekayaan kita mau andalkan segala harta kita, percuma, nggak bisa. Sekarang aja banyak orang begitu masuk rumah sakit, kita dengar lewat. Takut nggak? Takut. Banyak orang mengalami ketakutan. Tetapi firman Allah berkata, gak perlu kita takut. Walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, tetap Tuhan buat kita berdiri dan melihat. Tuhan buat kita menonton apa yang terjadi. Karena hari-hari ini adalah hari-hari penantian. Ketika Tuhan buang ini, dia tampi kita, dia buang ke atas, yang kopong langsung terbang di tiup angin. Ya, yang tidak setelah ditimbang tidak ada hasilnya, itu terbang. Tidak ada beratnya, tidak ada isinya, keluar. Ya, tidak ada imannya, terbuang. Ya, tidak percaya sama Tuhan, terbuang. Sekarang kita lagi ditampi supaya apa? Tinggal tetap orang-orang yang benar-benar percaya sama Tuhan, yang benar-benar apa? Mengandalkan Tuhan. Nah, kalau perhatikan berita hari-hari ini, sehari berapa banyak yang meninggal? Mengerikan. Sebelum COVID itu dibilang bahwa sehari itu ada sekian ribu orang di Indonesia itu meninggal. 3.000 orang meninggal itu normal. Tetapi ini sehari lebih dari 3.000 di Indonesia, bukan di Jakarta, di Indonesia. Nah, itu beberapa waktu yang lalu saya baca berita itu mengatakan demikian. Nah, tetapi kalau kita yang berharap sama Tuhan, bersandar sama Tuhan, kenapa kita mesti takut dengan kondisi hari-hari ini? Tetapi kita berharap sama Tuhan, Tuhan yang menjaga. Apa yang terjadi dengan Hizkia? Tuhan jaga dia, Tuhan pulihkan dia, Tuhan sembuhkan dia, kotanya dan seluruh bangsanya, ya, seluruh umat Tuhan, seluruh masyarakatnya Tuhan jaga. Ya, Tuhan pulihkan, Tuhan lepaskan dari Raja Asyur. Ini luar biasa. Hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita kembali bersama Tuhan. Bawa segala rancangan. Jangan rancangan kita ini kita rancangkan sendiri, tetapi ajak Tuhan untuk kita melihat itu. Ya, ajak Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Kita taruh sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang sendiri beracara dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun kita. Kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari ini. Ya, kita tidak perlu takut menghadapi kondisi-kondisi ini, dan kita percaya kalau kita mati hari ini dengan besok sama aja. Tetapi apa? Rancangan Tuhan itu harus digenapi dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita itu Tuhan telah merancangkan, ya, harus digenapi. Kalau tidak, kita dari kecil-kecil mungkin udah meninggal. Karena kalau saya dari kecil kan, kecil-kecil itu sakit yang kalau dibilang setiap hari itu lemas, dan ternyata limpahnya bengkak, dan harus masuk ke rumah sakit hampir tiap hari. Kenapa? Gak punya kekuatan. Akhirnya ketika dipulihkan, Tuhan pulihkan, dan ini yang terjadi. Rencana Tuhan itu harus digenapi dalam setiap kita masing-masing. Ya, kenapa? Tuhan punya rencana. Dia bilang dalam Yeremia, mulai dari kandungan ibu kita, Tuhan telah mengetahui, Tuhan telah mengenal, Tuhan telah merancangkan. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bimbang hari-hari ini?
Kenapa kita mesti kecut dan tawar hati? Kalau Tuhan yang merancang kita, berarti apa? Ada rancangan Tuhan buat kita dalam hidup ini. Oleh sebab itu, mari kita pakai hidup ini dengan sebaik-baiknya, ya, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, ya, untuk ada bersama-sama dengan Tuhan, ya. Biarlah perkara-perkara surgawi itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Di situ coba kita lihat lagi dari ayat 9, dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Nah, Tuhan sudah bikin daftar, Tuhan sudah bikin tulisan semua ini harus terjadi, ini harus terjadi, ini harus terjadi. Supaya apa? Membuat kita menjadi apa? Dewasa di dalam Tuhan. Supaya melatih kita. Umat Israel kalau kita perhatikan, mereka bukan serdadu-serdadu yang mahir dalam bertempur. Tetapi apa? Tuhan melatih mereka ketika mereka ada di padang gurun. Untuk apa? Untuk menghadapi bangsa-bangsa. Untuk masuk tanah perjanjian itu mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang ada di sekeliling itu. Dan saudara tahu apa yang harus terjadi dengan mereka? Mereka harus berperang. Mereka harus berperang. Tuhan melatih mereka. Kok ini petani-peternak, bagaimana dia bisa berperang? Gak bisa mereka berperang, tetapi Tuhan yang memaksa mereka dan melatih mereka dengan luar biasa. Akhirnya apa? Mereka harus, bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan yang berperang melawan bangsa-bangsa itu. Kenapa? Ketika bangsa itu mendengar, mereka gemetar. Kenapa? Oh, masa orang kelilingi tembok aja tembok bisa runtuh? Tembok bisa runtuh. Kalau bukan Tuhan yang berperang, siapa yang berperang? Hanya dengan teriakan satu bangsa itu berteriak dan tembok itu runtuh. Ini luar biasa. Dan tembok itu besar. Bukan tembok yang kayak kita hanya berapa sentimeter. Itu lebarnya 6 meter. Bisa rontok semua. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Datang sama Tuhan. Di situ ayat 10 dia katakan, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Nah, dia yakin bahwa Tuhan memihak kepada dia. Nah, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Nah, aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, kita adalah biji mata Tuhan. Siapa mau lawan biji mata Tuhan? Ada yang mau korek biji mata Tuhan? Dia cari perkara dengan Tuhan. Bukan dengan kita, tetapi orang itu harus mencari perkara dengan Tuhan. Kita biji mata Tuhan. Coba kita colok mata kita, dengan jari kita colok ke mata kita, tidak akan bisa kena pada bola mata kita, pasti akan kena kelopak mata kita. Ada perlindungan. Begitupun dengan kita. Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita bingung hari-hari ini. Percaya sama Tuhan, ya. Mulai dari rancangan-rancangan kita, bawa setiap rancangan kita mau berhasil, bawa setiap rancangan kita dalam tangan Tuhan. Mulai dari rancangan kita sampai kehidupan kita hari lepas hari, serahkan hidup kita sama Tuhan. Seperti Hizkia, ya, seperti apa yang terjadi dengan Hizkia ketika dia divonis mati sama Tuhan. Apa yang terjadi? Dia balik badan ke dinding dan dia mulai berseru sama Tuhan. Dia mulai berdoa, dia mulai menangis dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau bawa hati kita ini, hati yang hancur ini, Tuhan tidak pandang ini, ya. Hati yang hancur ini Tuhan melihat, ya. Air mata kita ini Tuhan taruh dalam kirbatnya. Oleh sebab itu, lari sama Tuhan,
datang bawa setiap masalah. Saya tahu hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang sukar sulit dalam hidup, tetapi Tuhan mau serahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Percaya apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, Tuhan menyediakan bagi kita. Kalau sampai hari ini kita masih ada, berarti apa? Pemeliharaan Tuhan hebat atas kita. Amin. Amin. Sudah hampir 2 tahun pemeliharaan Tuhan hebat atas kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa bernapas dengan sehat, dengan kuat, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Itu luar biasa. Oleh sebab itu, jangan kita meragukan Tuhan. Kalau ada yang masih meragukan Tuhan hari-hari ini, selekas kita bertobat, cepat-cepat kita bertobat dan minta ampun di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan memvonis kita. Begitu dia keluar, Hizkia keluar dari si Yesaya keluar dari ruangannya Hizkia berbalik dan dia bertobat. Jangan sampai Tuhan ancam kita. Karena apa? Kita tidak mau bertobat. Karena kita tidak mau bertobat, vonis dari Tuhan jatuh kepada kita. Apa yang terjadi? Baru itu kita mau sadar. Jangan sampai terlambat. Kalau ada lagu dulu, terlambat sudah kau datang padaku. Nah, jangan sampai terlambat kita datang sama Tuhan. Kalau kita terlambat datang sama Tuhan, kita terlambat kita sadar, waduh, selesai sudah. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kita tutup Alkitab kita. Kita datang sama Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan hari-hari ini. Apa yang menjadi ketakutan kita hari-hari ini, mari bawa dalam tangan Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan. Kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan membawa setiap ketakutan itu dalam. Karena apa? Tuhan yang pelihara. Kalau firman Tuhan berkata, burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia ini, biji mata Tuhan. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memelihara kita. Bagaimana dengan Hizkia? Yang terjadi dengan Hizkia, dia mulai berbalik sama Tuhan, dia mulai berseru sama Tuhan, dan dia menangis, dan Tuhan taruh, Tuhan tampung air matanya dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, hari-hari ini apa yang terjadi dengan kita, mari berbalik kepada Tuhan, datang sama Tuhan, kita menangis di hadapan Tuhan, kita memohon pengampunan Tuhan, dan pengampunan itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang melimpah-limpah. Karena apa? Ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Bapak. Haleluya. Ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Saya serahkan. Mari kita semua ambil waktu dengan Tuhan. Kita berdoa. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita hari-hari ini, mari kita serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang ambil alih. Biarkan Tuhan yang memimpin kita. Biarkan Tuhan yang membawa kita keluar dari setiap masalah, setiap persoalan yang harus kita hadapi hari ini. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah
di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kita ulangi pujian ini dari awal. Tiada pernah ku ragukan, amin, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Engkau Yesus yang beserta dengan kami. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang mulia. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Glory, haleluya, glory bagimu. Oh, haleluya, glory, haleluya. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat, nama-Mu luar biasa, nama yang beri kemenangan, nama Yesus yang heran, nama Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. 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 Bapa, terima kasih, kami bersyukur Engkau telah pulihkan kami Tuhan. Kami telah berbalik kepada Engkau Tuhan, seperti Hizkia Tuhan. Oh Tuhan, dia berbalik kepada dinding dan dia mulai berdoa kepada Engkau. Dia mengingatkan segala apa yang dia kerjakan, dia yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan,
Engkau menampung setiap air matanya dalam kirbat-Mu, dan dia menangis di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga datang kepada Engkau, kami telah dipulihkan Tuhan. Kami bawa setiap masalah dan persoalan kami dalam tangan-Mu. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami hari-hari ini. Sadarkan kami masing-masing sehingga kami berbalik dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Kami berbalik dari setiap dosa-dosa kami. Kami berbalik dari setiap kejahatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau menjaga kami, bukan hanya kami, tetapi segala isi rumah kami dijaga. Segala isi rumah kami dilindungi. Keluarga kami, bahkan kota kami dijaga oleh Engkau Tuhan. Engkau menyelamatkan kota kami Tuhan. Terima kasih, bahkan bangsa kami juga Engkau selamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat dalam kami Tuhan. Berkati kami hari-hari ini Tuhan. Teguhkan hati kami, kuatkan hati kami. Biarlah kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau, dan kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu semua. Haleluya. Oke, kita akan membawa setiap persembahan kita. Mari Bapak Ibu persiapkan setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Kita mau angkat di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah semua? Oke. Haleluya, haleluya. Mari, baik itu persembahan istimewa, mulai mungkin ada perpuluhan yang mau dibayarkan. Nah, kalau sudah, kita mau angkat sama-sama ke hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan kami, baik itu kolekte, baik itu persembahan ucapan syukur atau persembahan istimewa, baik itu perpuluhan yang kami bayarkan, kami bawa dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau memberkati dengan limpahnya Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang memelihara kami, sehingga kami tidak berkekurangan satu apapun juga, karena Engkau ada beserta dengan kami. Biarlah persembahan ini kami boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Oke. Minggu depan ada perjamuan tepat tanggal 1 ya. Tanggal 1 Agustus. Ya, jadi Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri, karena bulan Agustus itu adalah bulan kemerdekaan. Haleluya. Bangsa kita dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus. Jadi kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terus yang berulang tahun, siapa? Bapak Sudung. Oh, ada Bapak Sudung. Selamat ulang tahun Bapak Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Siapa? 30 Juli. Tanggal 30 Juli Bapak Sudung. Oke. Tanggal 30 hari ini tanggal, oh berarti hari Sabtu ya. Hari Sabtu apa Jumat? Jumat. Sabtu 31. Oke. Oh, Jumat. Oke. Satu orang saja. Oke. Masih ada lagi pengumuman? Sudah tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Sama-sama kita mau berdoa. Doakan Pak Rasul. Oke. Iya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat.
Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu hari-hari ini Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menakutkan, tapi kami percaya kami ada beserta dengan Engkau. Kami tidak akan takut apa yang dilakukan oleh manusia terhadap kami. Tidak ada satu apapun juga, tapi kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur juga atas firman-Mu. Mari taruh firman-Mu dalam hati kami. Jadikan itu rema-remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami Tuhan, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anaknya Pak Karso yang lagi sakit Tuhan. Kami taruh dia dalam tangan-Mu. Bapa, ambil alih dia. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Apapun penyakitnya Tuhan, Engkau sanggup untuk memulihkan dia. Engkau sanggup untuk menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau pulihkan Lukas di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu dia menjadi sembuh. Kami juga berdoa untuk Bapak Sudung Tuhan dalam minggu ini pada tanggal 30 nanti dia berulang tahun. Engkau menambahkan umur setahun lagi kepadanya Tuhan. Mari Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Apa saja yang dia kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Berkati keluarganya, istri, anak-anaknya, berkati saudara-saudaranya Bapak, berkati semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami semua Tuhan. Berkati kami semua seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau pelihara mereka seperti biji mata-Mu Tuhan. Di hari-hari yang sukar ini kami tetap kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam bisnis, berkati dalam usaha. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Engkau buat kami jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua umat-Mu dalam tangan kasih-Mu semua yang ada, baik itu di IGTV maupun di YouTube channel Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam ibadah raya kami taruh dalam tangan-Mu. Bapa, lawat kami semua. Bapa, jangkau kami semua. Engkau tahu kami semua. Engkau kenal masing-masing kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, masalah-masalah apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami bawa dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan yang menyelesaikan bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan kami. Engkau Allah yang menyembuhkan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Kami juga berdoa untuk bangsa ini. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Bapa. Pemimpin-pemimpin kami yang berjerih lelah hari-hari ini untuk menyelesaikan seluruh pandemi ini. Mari Tuhan berkati mereka Tuhan. Berikan kekuatan baru, berikan semangat baru. Bakar hati mereka terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga kami boleh keluar, bangsa kami boleh keluar dari kondisi-kondisi yang buruk ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati kami semua Tuhan dengan limpahnya. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau ada beserta dengan kami dan memberkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, tubuh kami sehat, tubuh kami kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari
mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan-Mu dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kami yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya.